Halo kita selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Kita masuk ke seri ketiga ya, dengan Common Mystics dari permainan double. Semoga nggak bosen karena masih ada satu lagi videonya. Oke, di sini kita udah pindah di lapangan satu, terus aku sama Nobel partneran lagi karena kita rotasi ya, supaya kalian juga bisa lihat sendiri, beda pasangan juga beda cara main. Terus posisi siap kita juga beda-beda tergantung dari pasangan kita. Kadang ada pasangan kita yang minta digendong atau harus digendong gitu ya. Nah, di situ biasanya kalau eh, aturannya depan belakang, kadang-kadang pemain depan harus mundur atau ngambil bola lobnya. Jadi enggak, biasanya kan pemain belakang yang ngambil, tapi pemain depan bisa aja mundur untuk ngambil bola berikutnya atau bola yang di lob oleh lawan itu. Lalu kalau memang harusnya kita maju jaga kiri kanan tapi teman kita berada di depan terus, ya otomatis kita jadinya formasi depan belakang walaupun bolanya kita angkat. Yang sering kali terjadi itu kalau kita main sama teman-teman yang bukan berangkat dari klub ya, jadi footworknya itu udah nggak bener dari awal, tapi ya mau diapain karena kita nggak bisa ngajarin mereka footwork dari awal kecuali orangnya memang benar-benar niat mau belajar ya. Tapi biasanya mereka males untuk latihan footwork dan maunya langsung main. Nah kalau udah kayak gitu biasanya habis mukul kayak Nobel gitu ya tadi, habis mukul ngelob apalagi ke posisi yang agak sulit atau kepepet gitu ya, itu habis mukul terus diem atau keluar lapangan itu sering terjadi. Nah, memang tidak bisa dihindari kalau kita kakinya salah untuk gerak maju ke depan itu agak sulit, tapi kita harus ingat habis mukul harus bergerak maju ke lokasi tempat kita harusnya siap. Jadi kalau kita ngelop ya harusnya siap ke kiri kanan kan. Kalau kita tadi ngelopnya dari kiri ya kita tinggal maju aja menempati kamar yang kiri. Tapi kalau misalkan eh, sama lawan kayak gerak-geriknya lawan itu kelihatannya mau ngasih ke net, kadang-kadang kan teman kita yang ngambil di lurusannya kita. Nah, kita harus lari serong untuk menempati kamar yang kanan. Nah, itu yang nggak umum sih. Tapi paling nggak kita itu harus tetap aware. Oh, oh, temanku berada di kiri berarti aku harus ke kanan. Yang aku sering nemuin ya, habis temenku mukul yang di belakang kan aku nggak kelihatan toh. Aku kan nggak spesial untuk noleh ngeliatin temenku itu berada di mana mukulnya itu melakukan gerakan pukulan apa gitu. Aku biasanya nggak ngelihat, tapi mengandalkan telinga aja. Jadi oh ada bolanya di bunidor, oh berarti udah dipukul. Jadi aku tinggal nunggu aja, lihat di sudut mata, lihat ke arah atas ya. Itu ngelihat bolanya itu apa, sama dia dikasih lurus lob atau lob silang atau drop shot atau smash. Nah itu biasanya bisa terdeteksi pertama kali dari suara uh, pukulannya temanku yang di belakang. Nah itu. Jadi kita itu nggak perlu sengaja ngelihat noleh, apalagi noleh ya. Itu sangat tidak direkomendasikan. Ngelihat dikit kalau apa kayak kalian tuh ngintip di spionnya mobil gitu. Jadi pakai sudut mata itu ngelihat oh kira-kira kita harus belajar juga ya. Kalau gerakannya temanku kayak gini itu kira-kira bolanya itu bakal kemana gitu. Sama dengan diri kita sendiri sih. Kalau kita biasanya posisi kayak gak enak gitu, biasanya kita naruh bola itu kemana. Nah itu harus kita pelajari. Terus sekalian ngamati teman kita itu gerakannya kayak gitu, biasanya bolanya kemana. Ya soalnya kita ini bukan pemain atlet yang pasangannya itu terus ya. Kalau atlet kan
pasangannya itu selalu ditentukan itu terus biar terciptakan chemistry-nya ya. Tapi kalau kita main biasa gini kan selalu ganti-ganti partner. Jadi harus ini sih, harus rajin-rajin mengamati teman-teman kita semua yang berada di grup. Ya intinya kalau kita itu footworknya buruk sampai ke habis mukul keluar lapangan itu kita harus maksa diri, dipaksa badannya itu untuk bergerak maju atau bergerak ke samping gitu, biar nggak telat. Kalau misalkan kita telat maju, biasanya teman kita itu nyariin atau noleh ke sebelah. Misalkan aku yang tadi di kanan ya noleh ke sebelah. Loh kok Nobel belum balik? Berarti aku yang tadinya kepinginnya itu jaga di sebelah kanan karena bolanya Nobel misalkan di lob serong ke depan lurusanku. Berarti kan aku harus jaga di depannya bola itu. Tapi karena ngelihat Nobel belum balik-balik, jadi aku cenderung ke tengah atau jadi pemain single. Biar bisa cover misalkan sama lawan nggak dikasih smash lurus, tapi ngasihnya ke net silang. Berarti aku masih bisa lari-lari ambil. Kemarin tuh sempat ini sih, kalau sama lawan tuh diputer-puter itu kadang-kadang orang tim yang rotasinya buruk itu pasti kalah. Makanya kalau aku misalkan gendong ya terus diputer-puter sama lawan itu aku juga bingung soalnya partnerku kadang nggak ngerti harus siapnya di mana. Jadi aku itu kadang muter-muter ke tempat yang nggak biasa aku tempatin. Misalkan habis aku ngasih lama-lama dikasih net terus aku ngasih lob ke atas ya. Itu biasanya kan aku langsung mundur. Tapi karena partnerku entah ada di mana, jadinya aku nggak mundur tapi serong ke kanan. Soalnya mengejar lurusannya bola yang habis aku pukul itu. Dan mungkin lebih safe kalau kita itu banyak main kayak ngelop itu ke daerah netral misalkan di tengah-tengahnya lawan, di tengah-tengah atau di belakangnya garis stage itu. Jadi lebih fair lah. Biasanya kalau gendong-gendong itu aku lebih banyak kayak gitu. Banyakin ngelop. Biar kita itu sama-sama ini ya, siap. Walaupun nanti pada akhirnya lawan bakal ngincer teman kita lebih gampang. Tapi nggak apa-apa, biar mereka itu lebih ini ya, biar mereka latihan gitu. Tapi paling nggak kalau aku tak kasih ke daerah yang netral, kayak ke net yang di tengah-tengah garis T gitu, lawan tuh kadang bisa ini apa terganggu atau merasa bingung. Ini yang ngambil siapa atau bingung ya. Nanti kayak kita itu ngadu mereka. Jadi kembalinya ke tengah itu salah satu keunggulan dari kita balikin ke daerah netral atau ke daerah tengah. Kalau main sama anak yang bagus mainnya, aku biasanya lebih banyak main smash. Soalnya kalau habis smash itu misalkan lawannya bagus ngasih ke depannya yang nyemes, itu biasanya habis smash keras gak bisa maju kan. Jadi partnernya harus ngambil bola berikutnya. Jadi blokannya lawan tuh harus diambil oleh partner yang nggak nyemes. Tapi kalau yang partnernya itu yang digendong atau nggak selalu bisa main, nggak ngerti aturan ini. Jadi kalau aku gendong biasanya nggak smash keras atau kalaupun smash nggak ke orangnya tapi ke ruang kosong. Misalkan aku kepepet atau ada bola yang lumayan nanggung sebenarnya bisa aku smash, tapi aku males lari ke depan, itu biasanya aku lob. Jadi aku kalau ngelob itu kan yang kalau tinggi ya, ngelobnya itu yang tinggi juga. Jadi kita masih punya waktu untuk maju menempati posisi yang siap dan partner kita juga punya waktu untuk siap-siap di smash misalnya. Jadi karena partner kita misalkan digendong itu kan
footworknya jelek berarti lamban, kemana-mana lamban. Solusinya adalah kita ngasih bola yang lebih tinggi dari biasanya supaya ada waktu untuk menempati posisi yang bagus atau posisi siap yang semestinya. Tapi kalau kita mainnya main cepat, sementara partner kita itu nggak seberapa bisa main, itu pasti mati banyak di partner kita. Soalnya mereka nggak bisa main cepat. Kalau main cepat itu selain tangannya atau refleksnya cepat, kakinya juga harus cepat. Terus pengalamannya mereka itu juga harus kaya kalau main cepat. Kalau enggak nanti bingung ini harus ditempati di mana, aku harus nempati ke ruang mana. Kalau kita masih mikir ini bola ini di lob apa enggak ya, aku ini harus jaga kiri kanan atau tetap di depan belakang ya. Nah kalau kalian tuh masih mikir kayak gitu, itu kalau dipaksa main cepat pasti nggak bisa, soalnya masih mikir dulu. Tapi kalau udah pengalaman itu udah otomatis tet itu aku harus jaga sini, di mana-mana tercover gitu. Kemarin tuh aku juga main sama anak yang bagus mainnya, lawan kita juga bagus, tapi kita juga ada ngerubah strategi atau ngerubah formasi gitu. Jadi ketika di depan aku biasanya kan diam aja, menyerahkan ke yang belakang biar lari-lari kanan kiri kan memang tugasnya seperti itu ya. Tapi karena lawannya juga bagus jadi aku harus siap untuk cegat-cegat bola juga. Kadang-kadang kalau yang pemain depan tuh cegatnya memang luput ya karena bola dari lawan tuh mungkin lebih cepat atau ditunggu kadang-kadang mau mukul ditunggu dulu terus langsung dikedut atau kayak dipaksa di setengah smash gitu. Nah itu kan bolanya cepat dan kita reaksinya mungkin terlambat ya. Itu pasti lolos dan pemain belakang harus siap. Nah, kadang-kadang kita memang harus seperti itu ya karena mainnya cepat dan yang main bagus-bagus jadi nggak matian, nggak cepat mati. Jadi teori apa ya kayak strategi, teori dan teknik itu semua tergantung dari pemainnya dan kerjasama antar pemain. Aku paling nggak setuju sih kalau misalkan dalam satu grup tuh selalu dipasangkan yang bagus mainnya di atas rata-rata sama yang di bawah rata-rata itu dipasangkan. Lalu lawannya itu yang menengah sama menengah itu aku paling nggak setuju. Soalnya yang menengah bakal mainnya kayak gitu terus dan yang nggak bisa main atau yang levelnya di bawah itu bakal mainnya kayak gitu terus, nggak bisa belajar. Sedangkan yang di atas rata-rata dia juga mungkin apa ya cepet capek sih, cepet capek. Yang kedua juga dia kalau mau belajar dari pemain lain yang lebih bagus itu agak susah soalnya jarang ketemu sama pemain yang 4 orang bagus. Jadi mainnya selalu gendong-gendong terus ya. Gendong pun juga ada pelajarannya bagiku ya. Pengalaman kalau banyak gendong itu juga banyak pengalaman untuk bermain teknik yang lebih bagus baru gitu juga bisa. Tapi kita juga perlu main sama orang yang sama-sama bagus, partner kita sama-sama bagus. Jadi aku lebih mengusulkan 2 pemain yang bagus, lawannya itu yang sedengan sama yang nggak bisa, atau yang sedengan nggak apa-apa. Jadi bagus sama bagus, sedengan atau menengah gitu. Biar apa? Biar yang menengah ini belajar dan terpacu untuk bisa nututi keep up dengan yang lebih bagus mainnya. Jadi nanti lama-lama yang menengah ini bakal belajar lebih bagus. Soalnya mereka bakal tertantang. Kok aku kalahan ya kalau main sama mereka. Nanti bisa cari-cari celah-celah lain. Oh ternyata yang itu kelemahannya di sini. Nah, itu
bisa belajar dari situ. Tapi selama kita mainnya cuman kalau yang bagus dipartnerin sama yang nggak bisa main, ya yang menengah lawannya ini terus nyerang yang nggak bisa main terus. Nah, terus yang bisa main ngapain? Nggak bisa lah cover yang nggak bisa main terus, soalnya itu diincer terus. Nah, gimana? Mungkin kalau ada bola yang enak itu bakal diserobot. Terus yang nggak bisa ternyata juga tukang serobot. Nah, ketemu raketnya patah. Kadang ada sih kayak anak-anak yang nggak bisa main, bukan anak-anak sih, biasanya om-om yang nggak bisa main tapi kepingin olahraga. Jadi kemana-mana dikejar walaupun mereka udah tua dan nggak mampu lari, tetap dikejar. Kadang udah aku ingetin biarin aja, biar yang muda itu, yang partnernya itu yang ambil. Katanya nggak mau. Senang soalnya walaupun dipermainkan sama lawan depan belakang itu senang soalnya bisa berolahraga. Ya udah. Cuman yang eh, disayangkan ya, ya kita mainnya itu jadi orientasinya bukan menang, tapi orientasinya menjadi sekedar cari keringat. Nah ini berhubungan dengan orang yang nggak bisa main sama yang skillnya di atas rata-rata ya. Kalau dipartnerkan, kadang-kadang yang nggak bisa main tuh merasa kayak minder. Terus kepingin ngambil semua bola juga. Nah kalau kayak gitu biasanya ya lebih banyak kalahnya atau lebih banyak mati sendiri. Soalnya yang di atas rata-rata mau cover juga sulit, soalnya masa mau mukul di tempat yang ada partnernya kan nggak mungkin kan. Masa partnernya ditendang, minggir kamu nggak entos, nggak bisa, aku aja yang main semua, kan nggak kayak gitu. Makanya kalian kalau nggak berapa bisa ya belajarlah di luar latihan main, atau spesifik belajar ya, kayak kemarin tuh ada yang minta belajar netting, ya kita coba latihan sebentar walaupun mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu intens atau belum sampai nemu ininya, feelingnya, tapi itu kan lumayan, paling nggak teknik-tekniknya atau dasar-dasarnya itu udah ngerti gitu. Terus sewaktu main ya jangan ngambilin bola terus. Tetap kalau main double tuh harus berbagi. Walaupun sama-sama bagus pun belum tentu menang. Soalnya bisa aja mereka sering bertengkar. Atau yang satu suka ngomeli. Yang satu nggak tahan diomeli, akhirnya mainnya seadanya. Aku pernah sih nemuin ada satu kayak om-om gitu yang suka ngomel-ngomel atau ngasih saran, ini jangan tempatin di situ, sana ya. Mereka mungkin apa ya, om-om itu memang udah banyak pengalaman ya, tapi belum tentu pengalaman mereka atau wejangan mereka yang nyuruh-nyuruh nempatin di sini itu bener, belum tentu loh. Mungkin kalau mereka nempatinnya tipis terus bisa aja bener, tapi kalau temennya yang masih muda ini ditempatin ke daerah yang sama tapi nggak tipis atau nanggung, berarti kan mati, jadi rusak. Jadi kita itu sebenarnya nggak bisa ngasih kayak perintah atau teori kalau kamu dikasih kayak gini tempatinnya ke sana, itu belum tentu berhasil, soalnya bolanya itu masih ada. Kalau bicara tentang 3 dimensi ya, kamu antara sisi yang datarnya arahnya udah bener, tapi ketinggiannya kan belum tentu itu tepat. Jadi ini multi level. Jadi nggak cuma sekedar arah antara jarak kiri kanan dan lokasi, tapi juga jarak atas dan bawah, antara ini nanggung atau enggak. Kok gitu? Kadang-kadang kita itu kalau di drop shot ya sama lawan tuh, kadang-kadang kita itu mikirnya oh ini out ini, ternyata kok masuk. Kayak contohnya itu kayak
Gregorian Mariska ya. Kunjung itu dia kan terkenal sama ini drop shot silangnya. Itu bagus banget. Sering lawannya tertipu walaupun udah sering ketemu tetap masih tertipu. Soalnya kalau bola silang itu agak sulit dideteksi. Kadang-kadang kita mikirnya, oh ini out, oh ini nggak nyampe. Ternyata nyampe tipis. Nah itu bingung. Meskipun ngelob juga kalau silang itu apalagi di lob ke arah lawan yang posisinya kiri dan kanan ya. Itu kadang bingung, ini masuk atau enggak, soalnya bolanya panjang. Ternyata masuk, soalnya kan bola diagonal itu travelingnya lebih jauh kan. Kalau kalian tahu hukum Pitagoras ya, bidangnya miring itu kan pasti lebih panjang. Kayaknya dari speednya shuttlecock itu kayaknya out, tapi ternyata kan menempuh daerah yang lebih panjang, sedangkan kita lihatnya itu enggak berhadapan langsung dari shuttlecocknya kan. Kalau berhadapan langsung maksudnya koknya itu arahnya silangnya lapangan, kita itu juga ngelihatnya silang, itu baru kelihatan oh ini masih masuk ini kayaknya. Tapi kan kalau kita ngadepnya ke depan, bolanya datangnya silang, itu kan kita agak sulit ngira-ngira speednya kayak gini, ini masuk atau enggak. Belum lagi nanti ketemu faktor bola ngerem. Kadang-kadang bola nggak apa-apa karena lawan merasa kecepatan. Ya memang dia atau mereka nggak ahli dalam mengatur bola ya. Terus ditekuk, habis ditekuk waktu nyemes, terus habis kenceng ngerem, berhentinya telat, akhirnya jadi gak enak mainnya. Dan mereka enjoy soalnya bolanya masuk terus. Sedangkan kita yang terlatih biasa pakai kok yang standar kan, nggak ditekuk, itu bakal kehilangan timing atau kesulitan untuk mengatur timingnya. Oke guys, sementara gitu aja ya. Ini narasinya atau cerita-ceritanya mungkin nggak ada hubungannya dengan judul, tapi kalian bisa amati nanti eh, poin-poin yang aku tulisan atau ketikkan di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Aku janji yang terakhir itu yang nomor 4. Oke, bye-bye.